tegas bantah tudingan fitnah selingkuh dari Baim Wong. Mengatakan, perbuatan saya di dunia ini harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Sini terlihat memang kalau dari pernyataan Baim Wong seolah-olah kalau pihak perempuan lah, pihak Paula lah yang bermasalah. Ya, ini terlihat di mata Baim Wong, Paula itu seperti yang mencari masalah. Ya, tapi kalau secara kita lihat ya secara kebatinan, itu seorang istri nggak mungkin kebingungan seandainya segala kebutuhannya batiniah maupun jasmaniah tercukupi oleh suami. Nggak mesti oleh suami, istri juga di zaman modern ini kan pasti sudah bisa berdikari ya, berdiri di atas kaki sendiri. Dan Paula kan juga bukan seorang sosok yang polos-polos saja. Sebelumnya juga kan Paula sudah punya karir di bidang modeling ya, dan juga di bidang film ya. Dia juga sudah terhitung selebriti yang lagi merangkak naik saat itu sebelum menikah dengan Baim Wong. Jadi saya yakin masalah materi itu bukan jawabannya ya. Materi tidak masalah, tapi ada sesuatu hal lain yang dicari. Baim itu kan sunnya di Taurus ya. Taurus itu ibaratnya kayak kerbau. Kerbau itu orangnya keras kepala, demen sesuatu yang nyaman gitu. Kadang-kadang sulit mendengarkan juga, nggak mau berubah. Ibarat kayak kerbau, kalau kita mau dia untuk minum air aja kita paksa sulit ya. Benih-benih perpecahan rumah tangga itu sebenarnya juga sudah ada, misalnya ya, benih-benih perpecahan rumah tangga itu sebenarnya sudah ada, tapi dimanfaatkan, momentum itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih besar, ya kan gitu. Misalnya disamakan dengan ini dikaitkan dengan persiapan dia untuk launching sebuah produk atau sebuah film atau sebuah lagu. Itu sering terjadi seperti itu. Perceraian dalam bentuk apapun pasti akan meninggalkan luka pada anak yang mereka kandung dan besarkan ini. Dan saya merasa bahwa ini semua bisa saja akan berlarut panjang dan berefek kepada karir keduanya. Tapi untuk Paula Verhoeven, saya melihat bahwa karirnya akan lebih baik daripada sekarang. Dan jika ini memang terjadi, maka dia sangat mungkin untuk berjumpa dengan seorang pria yang akan menjadi suaminya dan bisa saja melahirkan seorang anak yang lain. Maka sebenarnya yang harus dilakukan di sini adalah secepatnya diselesaikan proses ini agar tidak terlalu lama dan anaknya nanti di kemudian hari akan harus menonton perseteruan ini dan merasakan perasaan yang berbeda, di mana mereka seharusnya mendapatkan kasih sayang yang sama dari kedua orang tuanya. Saya agak mungkin nggak pengen ngomong, tapi mungkin karir Baim Wong ini atau citra Baim Wong di mata para ibu-ibu di Indonesia ini mungkin akan nggak pernah sama lagi. Sehingga kalau dibilang akan melesat naik, saya malah takut akan stagnan, dan jika tidak bijaksana akan malah turun dan mungkin nggak sesukses sebelumnya. Paula Verhoeven untuk kali pertama mengklarifikasi tudingan selingkuh yang dilontarkan Baim Wong. Dia dengan tegas membantah rumor utama belakang dengan pria berinisial N yang disebut sebagai sahabat suami. Lewat spesifikasi video yang diunggah di TikTok dan Instagramnya, Paula Verhoeven juga memohon maaf karena masalah rumah tangganya bikin gaduh publik. Mohon maaf atas kegaduhan tentang berita rumah tangga saya. Dalam kesempatan ini izinkan saya mengakses dengan segala keterbatasan saya, ujar Paula Verhoeven. Dia mengatakan tudingan selingkuh yang terus diumbar akan menjadi jejak digital untuk kedua anaknya di masa depan. Narasari perselingkuhan yang jadi pemberitaan belakangan ini akan menjadi jejak digital bagi anak-anak kami di kemudian hari, sebutnya. Sebagai istri dengan Baim Wong, selama ini Paula tak menampik bukan perempuan yang sempurna, namun tidak pernah selingkuh. Selama pernikahan sebagai istri, saya sangat paham saya mempunyai banyak kekurangan. Namun dalam kesempatan ini, saya ingin menyebarkan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar, tegasnya. Paula memastikan dirinya sangat paham semua perbuatannya akan mendapat ganjaran, pun dengan klarifikasinya saat ini. Saya percaya Allah mengetahui apa yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan, karena semua perbuatan saya di dunia ini harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, ungkapnya. Perempuan yang memulai karir sebagai model ini menyebutkan saat ini bukanlah tahap yang mudah dibuat dan kedua putranya.
Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati mohon doanya, dan untuk anak-anakku, Kiano dan Kenzo, permata hati mama. Maafkan mama dan papa ya nak. Bismillah, semoga Allah memberikan kemudahan dan menjaga kita semua. Mama papa selalu sayang kalian. Menyimpulkan. Seperti diketahui, Baim Bong menggugat cerai Paula Verhoeven di Pengadilan Agama, Jakarta Selatan. Keduanya telah menjalani sidang mediasi pertama dan tetap ingin berpisah. Kehadiran sosok N membuat drama perceraian pasangan artis Paula Verhoeven dan Baim Bong semakin memanas. Kini, identitas dari sosok N telah dibongkar oleh selebgram Satria Mulia melalui konten TikTok-nya. Sosok N itu ternyata adalah Nico Surya yang juga salah satu teman dekat Baim Bong. Ini baru gue yang berani nge-spill Nico selingkuh, namaannya, ungkap Satria Mulia dalam video yang ia bagikan melalui TikTok. Si Nico ini rambutnya gondrong, si Nico sudah punya bini, tambahnya. Tak hanya Satria Mulia, sosok N ini juga pernah dibocorkan oleh Nikita Mirzani terkait dengan drama perceraian Paula Verhoeven dan Baim Bong. Walau enggan memberikan detail perselingkuhan tersebut, Nikita membeberkan kejadian perceraian Paula ini. Jadi memang sahabat baik, teman baik tinggal di rumahnya. Waktu itu kata Nikita Mirzani, dengan alasan rumahnya sedang rekreasi, akhirnya tinggallah di rumahnya. Akhirnya begitulah ya, tambah Nikita Mirzani. Sebelumnya, Baim Bong pernah mengaku berada di posisi yang sulit karena istrinya Paula diduga berselingkuh dengan teman baiknya. Oleh karena itu, Baim Bong merasa telah dikhianati oleh kedua orang yang mendukungnya. Sebenarnya posisi saya itu sulit, saya memang dikhianati sama dua orang terdekat saya, dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-laki itu teman baik saya sendiri, kata Baim Bong di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa lalu saat kali pertama mengungkap sial perselingkuhan ini. Sementara itu, sosok Nico Surya pertama kali dikenalkan oleh Baim Bong melalui kanal YouTube-nya @baimpaula. Dalam salah satu kontennya, Baim memperkenalkan Nico kepada netizen. Tak sampai di situ, sosok Nico pun telah beberapa kali masuk ke dalam konten Baim Bong.